Selamat pagi Pak Albert dan teman-teman sekalian. Selamat datang di presentasi kami. Nah, kami dari kelompok 6 akan membawakan topik yang berjudul Training and Developing Employees. Nah, tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok. Nama saya Brian Nathaniel Arnold, disertai dengan Felicia Feni Wijaya, Immanuel Christianus, Marco Fernando, Stephen Lee, dan Yoko Sosi Hermanto. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Setelah menerima karyawan, perusahaan wajib melakukan pengembangan terhadap karyawannya sehingga perusahaan dapat menghasilkan karyawan yang mereka butuhkan. Ada 3 tahap dalam developing. Yang pertama ada orientasi karyawan, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga manajemen kinerja. Orientasi karyawan adalah proses menyediakan informasi-informasi wajib yang harus diketahui oleh karyawan, seperti latar belakang perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan apa yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan tersebut, yang dapat membantu karyawan bekerja sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lebih mudah. Tujuan orientasi ialah agar karyawan merasa diterima oleh perusahaan, memiliki informasi dasar tentang perusahaan, memahami organisasi secara luas, dan tersosialisasi dalam kebudayaan perusahaan. Yang B ada pelatihan. Pelatihan adalah proses mengajar karyawan baru untuk memberikan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Lima tahapan proses pelatihan itu adalah EDI. Yang pertama adalah Analyze Training Need atau menganalisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, desain training program atau merancang kebutuhan pelatihan. Yang ketiga adalah Develop the Course atau mengembangkan program. Yang keempat ada Implement Training atau melaksanakan pelatihan. Yang kelima ada Evaluate Course Effectiveness, yaitu mengevaluasi keaktifan program pelatihan. Yang pertama, analyze training need, analisis kebutuhan pelatihan. 5 hal yang perlu dianalisa untuk pelatihan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan strategis, yaitu untuk mengidentifikasi karyawan pelatihan harus mengisi pekerjaan di masa depan. Yang kedua, kebutuhan pelatihan saat ini, yaitu untuk memastikan apakah pelatihan merupakan solusi dari permasalahannya. Yang ketiga, analisis tugas, yaitu menganalisis kebutuhan atau keterampilan karyawan baru yang dapat dilakukan dengan menggunakan formulir catatan analisis tugas untuk mengetahuinya. Yang D, manajemen bakat, yaitu untuk menggunakan model kompetensi adalah model grafis yang mengonsolidasikan dalam satu diagram gambaran yang tepat tentang suatu kompetennya satu orang. Yang E, analisis kinerja, yaitu menganalisis kebutuhan karyawan saat ini yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan kerja dan apakah kekurangan kerja tersebut harus diselesaikan dengan pelatihan atau dengan cara lain. Desain training program atau juga merancang program pelatihan. Yang A itu perusahaan dapat memulai desain program pelatihan dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi perusahaan itu harus menentukan tujuan dari pelatihan buat apa yang ingin dicapai untuk mendapat hasil yang konkret dan terukur. Terus yang B itu menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi. Perusahaan harus memberikan motivasi untuk mendorong karyawannya dalam belajar. Jadi itu dapat hasil yang menjadikan belajar itu bermakna dan mengasah keterampilan. Yang ketiga itu ada developing program atau mengembangkan program. Poin-poinnya ada 4. Yang pertama itu untuk mengembangkan program pelatihan perusahaan. Yang kedua itu merakit program sendiri sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu menggunakan konten online sebagai acuan. Dan yang keempat menggunakan sumber seperti buku, video, dan lain-lain. Melaksanakan pelatihan. Perusahaan benar-benar menjalankan pelatihan yang dirancang. Ada beberapa metode pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan on the job, yang artinya berlatih atau melatih seseorang untuk belajar mengerjakan langsung metode ini. Dikenal metode pembinaan atau pekerja pengganti. Yang kedua, pelatihan magang. Pelatihan magang adalah proses terstruktur di mana menjadi terampil melalui kombinasi instruksi kelas dan pelatihan di tempat kerja, dan merupakan salah satu bentuk metode pelatihan pegawai yang mengharuskan karyawan untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Yang ketiga, pelatihan berbasis komputer. Pelatihan berbasis komputer ini menggunakan teknologi sistem komputer untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
Yang keempat, pelatihan instruksi kerja. Melatih karyawan sesuai bagian atau jobnya masing-masing serta memberitahu poin penting dari pekerjaan tersebut. Yang kelima, pelatihan berbasis audio visual. Pelatihan yang menggunakan DVD atau presentasi sebagai metode latihan. Evaluate program atau yang biasa disebut mengevaluasi kinerja pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan, perusahaan mengevaluasi pelatihan. Apa tujuan pelatihan tercapai? Tingkat evaluasi belajar Kirkpatrick. Yang pertama reaksi, kedua pembelajaran, ketiga perilaku, dan keempat hasil. Oke, kalau gitu bisa lanjut langsung ke penjelasan Marco tentang aplikasi nyata tentang perusahaan Tiki. Oke, aplikasi nyata perusahaan Tiki. Kita melakukan interview dengan pegawai Tiki, yaitu nama Noel, perusahaan Tiki Makassar, jabatan operasional manager. Tiki merupakan salah satu pengiriman terbesar di Indonesia. Tahap orientasi karyawan baru di Tiki. Apa yang akan dikerjakan dan dilakukan karyawan sudah disampaikan sebelum bergabung ke Tiki. Sejak 2018, Tiki mengambil pegawai dari outsourcing. Orientasi karyawan baru dilakukan pada saat soft training. Disitulah dijelaskan jam kerja, pakaian yang dipakai, pengenalan sistem, dan divisi kantor. Hal yang disampaikan pada saat orientasi, yaitu pengenalan sistem, jam kerja, seragam kantor, divisi kantor, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelatihan di karyawan di Tiki. Nah, seperti yang dikatakan oleh Marco tadi, Tiki merekrut karyawan dari outsourcing. Jadi merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya manusia. Nah, sebelum melakukan pelatihan, Tiki pastinya melakukan analisa ya. Jadi program training Tiki itu sudah berasal dari Tiki pusat. Nah, jadi Tiki bisa menganalisa karyawan dari SOP yang dipunya. Jadi seperti pada saat seperti akan kelihatan pada saat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi perusahaan Tiki bisa mengoreksi langsung berdasarkan SOP tersebut bahwa karyawan tersebut tidak bekerja sesuai dengan SOP. Nah, metode-metode pelatihan yang digunakan di Tiki kasarnya ada 3. Jadi yang pertama adalah soft training dan on the job training yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, setelah itu juga ada ceramah. Jadi ceramah akan digunakan pada saat ada program-program khusus yang ditetapkan Tiki pusat. Jadi di mana supervisor akan mensosialisasikan program baru tersebut kepada karyawan. Nah, selanjutnya ini merupakan proses-proses pelatihan di Tiki untuk karyawan baru. Nah, yang pertama itu merupakan soft training. Jadi setelah diterima akan ada soft training yaitu berdurasi selama 1-2 jam yaitu tentang orientasi yang dijelaskan oleh Marco tadi. Nah, terus setelah soft training setelah 2 minggu selanjutnya akan dilaksanakan on the job training, yaitu pelatihan berdasarkan pekerjaan nyata yang ada di kantor. Nah, berikutnya karyawan baru sudah bisa mulai bekerja, tetapi tetap berada di bawah pengawasan supervisor. Nah, setelah itu 3 bulan selanjutnya akan dilakukan evaluasi peringatan, yaitu memperingatkan karyawan-karyawan baru terhadap kesalahan atau menghargai pekerjaan mereka yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu akan dilakukan evaluasi setelah 6 bulan, yaitu penentuan apakah karyawan tersebut layak diterima di Tiki atau harus dikembalikan kembali ke outsourcing. Nah, tentunya pada saat menentukan kinerja karyawan, ada indikator-indikator yang digunakan pada saat Tiki. Indikator evaluasi pasca pelatihan antara lain adalah absensinya. Pasti sudah kelihatan pada saat karyawan itu sudah absensinya sudah hilang-hilang dan sering tidak hadir. Nah, itu sudah kelihatan dari situ. Terus yang kedua adalah cara penerimaan kiriman. Apakah dia menerima kiriman dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga adalah kerjasama tim. Nah, seorang karyawan yang sudah turun performanya, pasti akan kelihatan dari kerjasama timnya. Begitu banyak anggota tim yang mengeluh, dan lain-lain. Nah,
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah komplain dari pelanggan, yaitu Tiki juga bisa menganalisa performa dari pekerjaan karyawannya dari komplain-komplain yang diterima oleh pelanggannya. Nah, berikut ini akan saya simpulkan bahwa aplikasi topik ke-8 ini sangat nyata, yaitu bahwa perusahaan Tiki perlu melakukan orientasi untuk karyawan yang baru masuk, melakukan pelatihan dan evaluasi untuk pelatihan tersebut, apakah pelatihan tersebut sudah efektif dan apakah karyawan tersebut sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, sekian untuk presentasi kami. Sekian saja untuk materi pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Semoga hal-hal yang kami dapat informasikan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih Pak Albert dan teman-teman untuk mendengarkan kami.